Kusnaini. Hasna Kusnaini. Mbak Hasna, sebelumnya perkenalan dulu ya sama suster. Kenalin ya, saya Suster Holin yang sedang bertugas di siang hari ini. Mbak Hasna, jadi Suster Holin lihat kalau Mbak Hasna sedang kayak lagi berbincang-bincang, lagi ngobrol sama seseorang. Apakah Mbak Hasna tadi sedang ngobrol-ngobrol sama siapa kalau boleh tahu? Itu tadi teman saya yang biasa kesini. Oh, jadi tadi Mbak Hasna sedang ngobrol sama teman yang biasa datang ke sini. Itu tadi duduk di belakang suster, Oh, terus ya. tadi pergi. Baik. Jadi tadi Mbak Hasna sedang ngobrol-ngobrol ya. Gini ya, suster kasih tahu. Tadi suster lihat kalau di ruangan ini tidak ada orang selain Mbak Hasna. Ada suster, waktu itu duduk di belakang Ya, suster. baik. Jadi Mbak Hasna ngelakuin kayak gitu, tapi kenyataannya suster Holin sama suster yang lain itu tidak melihat kalau tidak ada orang lain selain Mbak Hasna, kayak gitu ya. Gimana kalau kita berbincang-bincang sedikit? Gimana Mbak Hasna mau tentang keadaan Mbak Hasna, tentang tadi kondisi Hasna, kalau Mbak Hasna kalau ada katanya tadi ada teman Mbak Hasna, terus Mbak Hasna berbincang-bincang sama teman Mbak Hasna. Boleh. Ya. Kira-kira waktunya 5-10 menit atau secukupnya saja ya Mbak Hasna. Gimana Mbak Hasna sudah nyaman di sini atau mau pindah di mana? Di sini saja. Mbak Hasna sudah nyaman di sini saja ya. Baik, Suster Holin lanjutin ya ngobrolnya. Tadi Mbak Hasna bilang kalau teman Mbak Hasna itu datang ke sini ngobrol-ngobrol sama Mbak Hasna. Tapi kenyataannya tadi tidak ada orang selain Mbak Hasna di ruangan ini. Jadi hal itu yang dinamakan Mbak Hasna mengalami halusinasi. Gimana? Halusinasi itu apa? Kalau Mbak Hasna belum tahu ya halusinasi. Baik, nanti Suster Holin jelasin apa itu halusinasi, terus bagaimana cara mengontrol kalau tiba-tiba halusinasi itu datang. Kayak gitu ya, Mbak Hasna mau? Baik, jadi halusinasi itu perasaan seseorang yang melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, tapi orang lain itu tidak melihat sama mendengar suara dan bayangan itu. Jadi Mbak Hasna tadi melihat kalau teman Mbak Hasna itu datang ke sini ngobrol sama Mbak Hasna, tapi kenyataannya suster sama perawat yang lain itu tidak melihat kalau ada teman Mbak Hasna datang ke sini. Gimana Mbak Hasna bisa mengerti? Ya baik. Kalau gitu terus suster sekarang tanya ya. Biasanya kalau kayak gitu ada bisikan, terus ada kayak bayangan teman Mbak Hasna datang kayak gitu, kalau boleh tahu kalau Mbak Hasna lagi ngapain? Lagi diam atau lagi ngapain? Biasanya sih itu kalau lagi diem, kadang mau tidur atau mau tidur, tiba-tiba udah ada teman. Terus kalau boleh tahu tuh teman Mbak Hasna datang ke sini berapa kali? Dalam sehari atau sering datang tiba-tiba muncul terus tiba-tiba hilang atau gimana? Biasanya sih pagi hari itu udah di kamar, terus siang pergi. Temenin saya biasa ngobrol-ngobrol. Terus gimana perasaan Mbak Hasna? Mbak Hasna senang atau bingung atau takut atau bagaimana? Ya awalnya bingung, tapi ya lama-lama punya teman senang. Baik, tapi Mbak Hasna ada perasaan takut juga kan? Baik, kalau gitu nanti suster ajarin ya cara untuk menghilangkan rasa takut Mbak Hasna kalau tiba-tiba teman Mbak Hasna itu muncul terus mengganggu pikiran Mbak Hasna. Gimana Mbak Hasna mau? Ya, suster ajarin ya. Jadi tekniknya itu namanya menghardik. Sebenarnya ada beberapa teknik, yaitu ada teknik menghardik, terus ada teknik minum obat secara teratur, terus teknik bercakap-cakap, terus yang terakhir itu teknik melakukan kegiatan agar pikiran Mbak Hasna tidak memikirkan hal-hal yang aneh kayak gitu ya. Tapi di sini Suster Holin mau mengajarkan teknik yang pertama, yaitu teknik menghardik. Jadi tekniknya menghardik ya, suster ajarin ya. Pertama, Mbak Hasna pejamkan mata dan tutup telinga sambil tarik nafas dan mengucapkan istighfar. Terus mengucapkan, pergi, jangan ganggu saya, kamu bayangan palsu, kayak gitu ya. Saya contohkan ya. Pejamkan mata, tutup telinga sambil mengucapkan, astagfirullahaladzim, pergi, kamu bayangan palsu, jangan ganggu aku, kayak gitu ya. Gimana Mbak Hasna bisa mengerti? Bisa. Ya, kalau gitu coba sekarang Mbak Hasna melakukan teknik yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi kan harus rileks ya. Terus tarik nafas. Astagfirullahaladzim, pergi, jangan ganggu saya, kamu bayangan palsu. Ya pinter, Mbak Hasna sudah bisa ya. Jadi itu namanya teknik menghardik. Nanti kalau tiba-tiba teman Mbak Hasna datang lagi terus mengganggu Mbak Hasna takut, Mbak Hasna bisa menggunakan
melakukannya. Coba Mbak Hasna mau melakukannya di waktu kapan? Mau pagi, sore, atau sebelum tidur, atau apa? Pagi sama malam. Pagi sama malam. Baik, kalau malam sebelum tidur atau Sebelum tidur. Nah, sebelum tidur. Baik, Mbak Hasna bisa melakukannya itu ya. Terus kalau tiba-tiba bayangan itu muncul lagi, Mbak Hasna juga bisa menggunakan teknik itu ya. Nah, gimana perasaannya setelah berbincang-bincang sama suster? Sudah lebih lega, lebih tenang. Alhamdulillah udah bisa lega ya. Nah, terus kalau gitu sekarang suster mau tanya, tadi apa aja sih yang suster sudah ajarin ke Mbak Hasna? Tadi halusinasi ya. Ya, halusinasi. Terus cara menghardik. Cara menghardik, iya pintar. Terus tadi coba sekarang apa sih halusinasi itu yang Mbak Hasna sudah tahu? Halusinasi itu kalau kita mendengar bisikan-bisikan, tapi orang lain itu Tidak. nggak mengalami. Nah, Terus itu nggak nyata. ya pintar. Terus kalau cara menghardiknya itu tadi dengan cara Relax, Relax, tarik tarik nafas, nafas. tutup kedua telinga sama Mhm. tutup mata, sambil terus mengucapkan mengucap istighfar, pergi, jangan ganggu saya, kamu ya, bayar pintar. kasur. Mbak Hasna sudah mengerti ya. Mbak Hasna juga bisa, nanti Mbak Hasna bisa mengaplikasikannya di kegiatan Mbak Hasna. Kalau gitu perawat cukupkan berbincang-bincang hari ini. Besok perawat kesini lagi ya untuk mengajari Mbak Hasna beberapa teknik lagi yang lain, teknik yang lain. Nah, untuk tempat dan waktunya mau gimana dan mau berapa? Tempatnya di luar aja lah, Tempatnya mau di luar, baik, biar ada suasana baru ya. Untuk jamnya kayak sekarang. baik. Kalau gitu suster pamit ya.